you. Halo semuanya, perkenalkan saya Devi Kurniawati. Di video ini, saya akan berbagi informasi mengenai evaluasi di dalam dunia pendidikan. Materi yang akan kita bahas yaitu makna evaluasi, fungsi evaluasi, manfaat evaluasi, jenis evaluasi, prinsip evaluasi, serta tahapan evaluasi. Yuk, kita simak pembahasannya. Evaluasi merupakan kegiatan untuk melihat keberhasilan dengan membandingkan tujuan dengan hasil yang dicapai. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengukur kesesuaian tujuan dengan hasil yang dicapai. Apakah itu sesuai dengan target atau belum, maka dilakukanlah evaluasi. Di dalam evaluasi ada yang namanya evaluator. Apa sih tugasnya evaluator di sini? Evaluator yaitu bertugas untuk membantu kegiatan evaluasi sesuai atau tidak rencana dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, evaluator membantu dalam menentukan proses yang efektif atau kegiatan yang perlu diperbaiki di dalam pelajaran. Contohnya saja, seperti membantu guru memberikan penilaian yang dianggap belum efektif dalam kinerja guru dalam mengajar. Kita memasuki materi fungsi evaluasi. Di antaranya, 1. Ada penilaian. Evaluasi berfungsi untuk menilai capaian hasil belajar. Oleh karena itu, evaluasi diperlukan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran di kelas agar guru dapat dengan mudah mengetahui pembelajaran efektif di kelas itu seperti apa. Agar peserta didik dapat belajar hingga mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Fungsi evaluasi yang kedua yaitu ada fungsi diagnostik. Evaluasi juga dapat mengetahui potensi atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui jenis potensi atau tingkat kesulitan yang sedang dialami. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi penempatan. Dari segi hasil evaluasi yaitu di penilaian dan diagnostik, guru dapat mengambil kebijakan yang dapat digunakan dalam menempatkan peserta didik pada posisi tertentu, kelas tertentu, atau dapat menempatkan peserta didik lolos atau tidaknya dalam pembelajaran tertentu. Fungsi keempat yaitu ada fungsi motivasi. Evaluasi juga dapat meningkatkan motivasi pada siswa karena akan ada kecenderungan siswa meningkatkan kesiapan belajar jika akan dilakukan evaluasi. Peserta didik juga cenderung ingin memperoleh nilai yang baik sehingga peserta didik belajar lebih serius dalam menghadapi evaluasi yang akan mendatang. Setelah kita membahas tentang fungsi, sekarang kita akan berlanjut pada materi manfaat. Tentu saja evaluasi memiliki manfaatnya yaitu antara lain, pertama, manfaat bagi peserta didik. Jika tujuan pembelajaran tercapai, maka akan datang perubahan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini ditandai dengan adanya keinginan peserta didik untuk mencapai tujuan, posisi, maupun peringkat tertentu yang diinginkan. Yang kedua, manfaat bagi guru yaitu 1. Mengetahui peserta didik yang mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, dapat mengetahui tingkat ketepatan dalam pengalaman pembelajaran karena setiap anak itu memiliki pengalaman pembelajaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, yaitu guru dapat mengetahui efektivitas, strategi, media, serta teknik yang akan digunakan sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Manfaat bagi orang tua yaitu dari hasil evaluasi orang tua dapat mengetahui hasil yang diperoleh peserta didik apakah sudah mencapai dengan tujuan hasil yang diharapkan. Dari hasil evaluasi tersebut, pembelajaran di sekolah dapat digunakan oleh orang tua untuk membimbing kegiatan belajar anaknya di rumah agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kita memasuki materi jenis evaluasi pembelajaran. Di sini jenis pembelajarannya ada 2 yaitu evaluasi formatif. Apa sih yang dimaksud dengan evaluasi formatif? Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengukur capaian sebagian pembelajaran yang telah diajarkan dalam satu pertemuan atau hanya dalam satu pokok pembelajaran. Sebagai contohnya yaitu ulangan harian atau evaluasi setelah pembelajaran berakhir. Begitu juga sebaliknya, yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah satu paket pembelajaran yang telah diberikan. Biasanya,
Sumatif ini dilaksanakan di akhir semester, contohnya pada saat kenaikan kelas atau saat kelulusan. Evaluasi sumatif mencakup materi yang lebih luas dibandingkan dengan formatif. Formatif itu hanya mencakup satu materi atau satu pembahasan saja, sedangkan sumatif tidak. Sumatif tidak hanya semata-mata mengumpulkan data dari pelaksanaan tes saat ujian semester, tetapi juga mencakup pengumpulan data peserta didik melalui nilai hasil evaluasi formatif. Evaluasi pembelajaran yang baik harusnya dilakukan sesuai dengan prinsip, diantaranya yaitu 1. Komprehensif. Komprehensif yaitu evaluasi pembelajaran yang bersikap menyeluruh, baik dari sisi afektif, sikap, kognitif, kecerdasan berpikir, serta psikomotorik yaitu keterampilan. Kemudian yang kedua ada continue. Continue yaitu evaluasi yang berprinsip pada proses yang terus-menerus. Hal ini dilakukan agar mendapatkan kesimpulan yang akurat terhadap hasil perkembangan hasil peserta didik yang telah dicapai. Kemudian yang ketiga ada objektif. Objektif di sini yaitu prinsip evaluasi yang bersifat adil, tidak boleh berpengaruh oleh unsur-unsur yang datang dari pihak guru atau pihak luar. Evaluasi pembelajaran harus bersifat objektif atau adil karena penilaian yang diberikan harus dengan apa adanya mengenai hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik, tidak boleh diotak-atik. Kemudian yang keempat ada akomodatif. Evaluasi harus akomodatif yang artinya evaluasi menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Hasil belajar peserta didik harus akurat, dapat dipercaya, serta dapat memberikan dorongan motivasi pada peserta didik agar lebih semangat lagi dalam capai tujuan pembelajaran. Kemudian kita akan memasuki tahapan evaluasi pembelajaran. Sistem evaluasi dapat menjadi 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Yang pertama, ada perencanaan. Beberapa hal pokok yang harus direncanakan sebelum melakukan evaluasi. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Evaluator harus menetapkan untuk apa evaluasi tersebut dilakukan. Langkah ini merupakan tahapan yang paling penting. Dalam tahap ini, evaluator harus selalu meninjau kembali keseluruhan tujuan kegiatan hingga dapat menentukan tujuan mana yang akan dievaluasi. Yang kedua yaitu objek yang akan dievaluasi. Objek yang akan dievaluasi dapat berupa program, kegiatan, peserta didik, peserta kegiatan, dan lain semacamnya. Kemudian, sudah pasti harus menentukan model evaluasi yang akan digunakan, tetapi harus tergantung dari tujuan dan objek yang akan dievaluasi. Misalnya, jika menggunakan model mengevaluasi program, maka evaluator dapat memilih salah satu model evaluasi program, seperti contoh model CIPP atau Context Input Process Product dan CIPPO atau Context Input Process Product Outcome. Sedangkan jika evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi pembelajaran dengan objeknya yaitu peserta didik, maka evaluator harus menentukan apakah evaluasi tersebut evaluasi formatif, sumatif, atau diagnostik. Yang keempat yaitu aspek apa sih yang akan diukur. Dalam konteks evaluasi pembelajaran, evaluator harus menentukan aspek dan subaspek hasil belajar yang akan diukur, entah dari kognitif atau kecerdasan berpikir, afektif sikapnya, atau psikomotorik keterampilan. Kemudian selanjutnya ada tingkat kedalaman dan keluasan aspek yang akan diukur. Untuk evaluasi dengan aspek-aspek hasil belajar yang lebih mendalam dibutuhkan teknik dan instrumen yang berbeda dibandingkan dengan aspek yang lebih dangkal. Makanya di sini dalam tahap perencanaan diperlukan jenis instrumen yang akan digunakan tergantung pada tujuan evaluasi, objek evaluasi beserta karakteristik aspek yang akan diukur dan beberapa faktor lainnya. Jenis instrumen ini bisa berupa tes atau non-tes. Kemudian, waktu pelaksanaan evaluasi, evaluator harus merencanakan waktu yang tepat untuk melaksanakan evaluasi sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi.
Kemudian personal siapa saja sih yang terlibat dalam evaluasi? Kadangkala evaluasi diperlukan tim untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan evaluasi. Oleh karena itu, evaluator memerlukan atau menetapkan jumlah sehingga peran masing-masing anggota dapat berkontribusi dengan baik. Kemudian, biaya dan sumber biaya. Dalam konteks ini, evaluasi yang luas dapat melibatkan banyak objek evaluasi, sehingga evaluator kadangkala perlu merumuskan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan evaluasi tersebut. Yang kedua, ada pelaksanaan, yaitu pelaksanaan ini dipengaruhi oleh kelancaran dan kematangan dari pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh evaluator. Faktor-faktor yang dipengaruhi oleh karakteristik objek yang akan dievaluasi, serta ketersediaan sarana prasarana merupakan faktor yang harus dipertimbangkan. Prediksi terhadap situasi yang akan dihadapi ketika melaksanakan evaluasi juga akan menentukan kualitas dan akurasi hasil evaluasi tersebut. Apakah berjalan dengan baik atau sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Tahapan evaluasi selanjutnya yaitu pemanfaatan sesuai fungsi dan manfaat. Evaluator harus merencanakan pemanfaatan hasil evaluasi, harus menetapkan untuk apa sih hasil evaluasi ini akan dimanfaatkan. Hasil evaluasi dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang telah kita bahas, yaitu ada fungsi penilaian, diagnostik, penempatan, serta fungsi motivasi. Evaluator mengharapkan sebagian fungsi tersebut bermanfaat. Kemudian, evaluator juga merencanakan tentang siapa saja yang dapat memanfaatkan hasil evaluasi tersebut, apakah dari peserta didik, guru, sekolah, ataupun dari orang tua. Kemudian yang terakhir yaitu ada tahap evaluasi. Yang dimaksud dengan tahap evaluasi di sini yaitu adalah mengetahui penilaian terhadap keberhasilan dari tahapan evaluasi yang dilakukan oleh evaluator. Kadangkala dapat terjadi ketidaksesuaian antara tujuan evaluasi dengan hasil yang ingin dicapai. Dengan kata lain, tujuan evaluasi tidak dapat dicapai karena adanya berbagai hambatan. Seperti contoh, ketika merencanakan dan melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran, guru ingin mengetahui sabaran kompetensi peserta didik dalam rentang nilai yang merata, yakni sangat kompeten, cukup kompeten, kurang kompeten, dan tidak kompeten. Setelah dilakukan evaluasi, ternyata sebagian besar peserta didik termasuk dalam kategori kurang kompeten, sehingga guru akan membuat dugaan penyebabnya. Antara lain bisa saja di sistem pembelajaran yang kurang efektif, atau bisa jadi instrumen dan proses evaluasi yang kurang baik. Dengan demikian, guru selaku evaluator akan menilai kembali kualitas pembelajaran serta mengevaluasi sistem pembelajaran yang telah dilakukan. Karena dugaan tersebut, guru dapat mengidentifikasi beberapa penyebab atau kelemahannya. Jika yang dievaluasi adalah program pembelajaran, maka guru dapat melakukan penilaian terhadap program secara keseluruhan, misalnya menggunakan model evaluasi CIPP. Jika tujuan program pembelajaran tidak tercapai, maka guru selaku evaluator dapat menentukan titik lemah dari program pembelajaran tersebut. Antara lain dari sistem evaluasi yang digunakan mungkin saja model evaluasi atau pendekatannya kurang cocok terhadap situasi pembelajaran tersebut. Maka hal itu akan dilakukan lagi proses. Dari hasil evaluasi terhadap sistem evaluasi yang dilakukan evaluator akan ada diperoleh dua keputusan penting. Yang pertama, jika evaluasi tersebut dianggap telah mencapai tujuannya, maka sistem evaluasi tersebut dapat disimpan dan dibakukan untuk digunakan pada waktu yang akan datang pada situasi yang relevan. Yang kedua, jika ternyata evaluasi tersebut belum mencapai tujuan yang diharapkan, maka evaluator akan melakukan telaah lagi terhadap sistem dan tahapan yang dilakukan untuk menemukan hambatan dan kelemahan sehingga tidak terjadi lagi pada evaluasi berikutnya. Ini masuk fungsi ya guys, fungsi yang